Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bertemu kembali melanjutkan materi kita tentang ikatan kimia. Dalam hal ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen atau kovalen bonding. Kovalen bonding ini merupakan suatu ikatan yang banyak kita temukan di alam ini, dan bahkan dikatakan di most substance that we see are not ionic. Artinya apa? Hampir senyawa semua yang kita temukan itu bukan senyawa ion, tetapi merupakan senyawa kovalen. Mereka merupakan gabungan dari partikel-partikel yang tidak bermuatan atau bukan merupakan gabungan dari partikel-partikel bermuatan pada senyawa atau molekul senyawa kovalen ini, akan tetapi mereka adalah kombinasi antara molekul-molekul yang netral. Sebagai contoh, kita bisa melihat di sini ada H2O, ada C12, H22O11, ada pula C6, H12O6, di mana ini termasuk senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen. Saudara, pada saat kita membicarakan dengan ikatan kovalen, maka kita tidak bisa dilepaskan dengan simbol-simbol yang populer kita gunakan dalam hal ini adalah simbol Lewis. Untuk melihat elektron valensi dalam suatu senyawa molekul atau molekul suatu senyawa, hasil daripada ikatan kovalen ini kita menggunakan suatu simbol yaitu simbol Lewis. Nah, simbol Lewis untuk semua daripada molekul-molekul yang terdiri dari unsur-unsur grup A pada periode 2 adalah seperti ini: lithium, beridium, boron, karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan neon. Ini dapat kita lihat simbol-simbolnya berada, elektronnya disimbolkan berada pada sisi samping kiri atas kanan, yang ada yang berpasangan, ada yang pula yang tidak berpasangan elektronnya. Kemudian saudara, dua elektron yang berpasangan atau berbagi antara atom-atom ditunjukkan dengan pasangan elektron seperti ini, merupakan dua titik. Contohnya pada H2, antara atom H dengan atom H berikatan secara kovalen, pasangan ikatannya disimbolkan dengan titik 2 yang ada di tengah. Atau dapat kita gambarkan dengan dash atau garis ya, garis ini. Elektron-elektron yang dipakai untuk berpasangan di dalam molekul H2, setiap atom H dipertimbangkan memiliki 2 elektron, di mana elektron satu datang dari molekul unsur H dan satunya lagi juga merupakan sumbangan dari satu atom H yang berbeda. Ya, sehingga pasangannya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini, di mana lingkaran mengindikasikan bahwa 2 elektron valensi sel dari setiap atom hidrogen yang dipakai untuk berikatan. Kovalen bond atau ikatan kovalen dan struktur oktet. Atom yang tidak stabil selalu ingin cenderung untuk berikatan untuk mencapai suatu kestabilan. Biasanya atom-atom yang stabil itu akan memenuhi konfigurasi gas mulia atau noble gas. Pertanyaannya, bagaimana kovalen bonding itu? Bagaimana ini terjadi dan mengapa mereka membentuk ikatan kovalen? Pertanyaan. Contohnya kalau kita melihat formasi dari atom klor atau Cl2. Atom Cl ini memiliki elektron valensi dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Di mana ini adalah elektron berpasangan dan di sini adalah elektron tunggal atau elektron yang tidak berpasangan. Konfigurasinya, gugus atau atom terletak pada golongan berapa dan elektron valisnya bagaimana, mereka akan membentuk oktet. Oktetnya bagaimana, stabil atau tidak? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggiring atau mengarahkan kepada pembentukan struktur oktet. Atom klor cenderung untuk memiliki struktur oktet atau hukum-hukum yang dikeluarkan dengan menggunakan hukum oktet dengan cara berpasangan atau dengan cara sharing atau penggunaan bersama elektron-elektron dengan atom lain dari
dengan membentuk ikatan kovalen. Inilah kunci daripada yang namanya ikatan kovalen. Kata kunci adalah sharing atau pemakaian bersama. Ketika atom membentuk ikatan kovalen, mereka cenderung untuk menggunakan share elektron sehingga mereka mencapai hukum oktet atau mencapai struktur elektron dengan struktur gas mulia, kecuali hidrogen dan helium di mana mereka cukup stabil dengan sistem duplet atau mengikuti hukum dari He, ya, He dan N. Ini 2 elektron. Ini untuk hidrogen. Sebelum mereka bergabung, elektron valensi dari kulit M menurut strukturnya ikatan kovalen ya, menurutnya struktur Bohr mengandung 3s dan 3p pada orbital 3s dan 3p ini. Setiap atom klor hanya diisi oleh 7 elektron. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalam periode tabel, maka mereka akan cenderung membutuhkan 1 elektron lagi untuk membentuk oktet. Oleh karena itu, ketika setiap atom klor memakai bersama pasangan elektron, kedua atom itu akan memiliki struktur oktet. Contohnya di sini, Cl dengan Cl, maka akan bentuk Cl2, di mana 7 elektron dan juga yang 1 elektron tidak berpasangan akan cenderung membentuk pasangan. Dan inilah dikatakan ikatan kovalen. Atau kita gambarkan dengan Cl dengan garis ikatan ini. Jadi ada pasangan elektron digambarkan seperti ini, struktur Lewis-nya, atau dengan garis ikatan. Saudara, kalau kita melihat setiap ikatan yang terbentuk akan dihasilkan energi. Dan molekul Cl2 yang terbentuk memiliki partikel sebagai partikel tunggal. Contohnya begini. Dapat kita ilustrasikan di sini. Nah, antara atom Cl dan N pada saat bergabung memancarkan energi. Energi ini merupakan energi yang terbentuk yang disebut sebagai energi ikatan pada senyawa kovalen. Beberapa atom seperti hidrogen, karbon, hidrogen, dan oksigen dapat membentuk lebih dari 1 ikatan kovalen dalam satu senyawa. Contohnya, karbon dapat berikatan dengan membentuk 4 elektron, pasangan ikatan. Pasangan elektron berikatan dengan 4 atom, 4 pasangan elektron, ini valensi elektronnya 4. Nitrogen dapat membentuk 3, 5 valensi elektron yang dimiliki oleh atom nitrogen, dan kemudian berikat dengan oksigen dan terbentuk can from 2, 6 valensi elektron. Sehingga dengan begitu dari 6 ditambah 2 akan membentuk 8 pasangan yang memenuhi struktur oktet. Contohnya di sini adalah CH4, NH3, H2O, ya, dapat kita lihat. Inilah struktur-struktur yang membentuk struktur oktet, di mana atom-atom ini dapat membentuk lebih dari 1 pasang ikatan dengan hidrogen. Nah, saudara, akhirnya dapat kita simpulkan bahwa senyawa kovalen ini merupakan hasil dari sharing yang disebut dengan kovalen ikatan. Ikatan kovalen terjadi ketika atom cenderung untuk memiliki bersama untuk membentuk konfigurasi gas mulia dengan cara menggunakan pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, contohnya di sini dapat saudara diskusikan kepada saudara teman-teman saudara bagaimana pembentukan pH4+, H2S, pH3, CH4, HFN2, ClBr, Br2 menggunakan ikatan kovalen. Demikian saudara, semoga saudara dapat memahami dan saya tunggu pada pertemuan ikatan lanjutan pada saat yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.